Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Selasa 21 Maret tahun 2023. Tuhan sudah memberkati kita dalam istirahat kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Dan percayalah bahwa di sepanjang hari ini juga Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, dari pembacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-7, maka kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-53. Judul renungan kita hari ini, tantangan dan ancaman harus dihadapi. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Dalam nats yang kita baca hari ini, kita mendapati bahwa saat itu, Yesus menghadapi beberapa tantangan dan ancaman. Tantangan dan ancaman yang pertama adalah, ada sebagian pengikut yang kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bahkan saudara-saudaranya sendiri pun juga tidak percaya kepadanya. Tantangan dan ancaman yang kedua adalah ada beberapa orang Yahudi yang secara terbuka berusaha membunuh dia. Yang ketiga, Hari Raya Pondok Daun. Pada hari raya itu setiap laki-laki Yahudi harus datang ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan. Padahal Yerusalem bukan tempat yang aman bagi Yesus. Ini terbukti ketika pada hari raya itu beberapa orang Yahudi mencari Yesus agar dapat menangkap dan membunuh dia. Lalu bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi tantangan dan ancaman tersebut? Apakah ia mundur dan menyerah? Ternyata tidak. Dalam perikop selanjutnya ditunjukkan bahwa Yesus tetap menjalankan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Sekalipun ia tahu bahwa Yerusalem bukan tempat yang aman baginya, Yesus tetap berangkat ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan hari raya Pondok Daun tersebut. Lalu bagaimana cara Yesus menghadapi tantangan dan ancaman itu? Yang pasti, tidak dengan sikap yang naif. Tanggapan sinis dari saudara-saudaranya diresponnya dengan mengatakan, waktuku belum tiba. Dan aku belum pergi ke situ karena waktuku belum tiba dan belum genap. Ia tidak terpancing untuk menunjukkan dirinya. Apalagi kemudian ia tetap berangkat ke Yerusalem secara diam-diam. Ini bukan karena ia takut dibunuh. Sebab selanjutnya Yesus mengajar di bait Allah secara terbuka dan bahkan menjelaskan siapa dirinya kepada orang banyak. Ia pergi diam-diam untuk menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud mendapatkan pengakuan orang banyak seperti yang diungkapkan oleh saudara-saudaranya. Namun ia tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki Yahudi. Bukankah ini sikap yang berani dan bijaksana dalam menghadapi ancaman? Sidang jemaat Tuhan, kiranya ketika kita pun menghadapi tantangan atau ancaman, mari hadapi tantangan dan ancaman itu bukan dengan takut atau marah, melainkan dengan berani dan bijaksana agar tetap dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan. Tantangan pun mungkin ancaman harus kita hadapi, karena semua itu punya tujuan untuk mendewasakan dan memurnikan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan percayalah satu hal, bahwa semua itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Tuhan selalu tahu ukuran yang tepat buat saudara. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang patut menakutkan kita kalau kita percaya Tuhan menyertai kita. Kenapa ada beberapa orang begitu khawatir dan takut? Karena sesungguhnya dia tidak percaya kalau Tuhan bersama-sama dengan dia. Sebagai orang yang sungguh-sungguh yakin Tuhan menyertai dalam kondisi apapun, selama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, selama kita belajar untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, tantangan tidak akan pernah membuat dirimu roboh secara iman. Tantangan itu akan membuka mata kepala kita untuk melihat bahwa benar saat kita berpegang teguh kepada iman kita kepada Kristus, Tuhan selalu memberikan solusi yang tepat. Jadi, apapun persoalan dan ancaman hidup yang saat ini sedang menghadang langkahmu, tetaplah teguh berpegang kepada keyakinanmu atas kuasa Allah yang sanggup menolong dan membelamu. Tetaplah semangat
berdoa, berserah kepada Tuhan dan percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hadapi tantangan dan ancaman hidup itu dengan penuh keyakinan Allah selalu bersama-sama dengan umatnya apapun yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan semangat yang baru terus kepada kita hari ini. Jalani dengan penuh keyakinan. Apapun yang akan kita hadapi di sepanjang hari ini, Tuhan ada di sana. Berkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kirimu dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah. Terlebih karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah di dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkan bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.